Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin, khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab asy-syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang membicarakan mengenai perintah Allah kepada kita semuanya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah yang disifati An-Nabiyil Ummi, yang juga kita diperintahkan kalau kita sudah beriman kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, perintah berikutnya adalah wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah beliau, ikutilah Rasulullah agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengikuti Rasulullah? Mengikuti Rasulullah itu kalau menurut para ulama dipahami al-ittiba'u naw'ani. Mengikuti Rasulullah itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada namanya al-ittiba' zahiran wa batinan. Mengikuti Rasulullah itu bisa, yang dimaksud adalah mengikuti secara zahir dan mengikuti secara batin. Mengikuti Rasulullah secara zahir yaitu yang dimaksud mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi memerintahkan kita sholat 5 waktu, kita lakukan sholat 5 waktu. Rasulullah memerintahkan berzakat bagi yang mampu, kita keluarkan zakat kalau kita mampu. Rasulullah memerintahkan kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, juga kita laksanakan. Itu secara zahir, ya, secara zahir. Rasulullah melarang kita untuk menyakiti orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, itu mengikuti Rasulullah secara zahir. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan mengikuti Rasulullah batinan? Ini yang dalam pandangan para ulama sufi yang disebut dengan mengikuti haliyahnya Rasulullah, keadaan kejiwaan atau aspek batiniahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya apa? Ketika kita mengikuti syariatnya Nabi secara zahir, dalam hati kita harus tertanam keyakinan bahwa kita melaksanakan semuanya adalah karena kita iman kepada Rasulullah, kita percaya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah yang diberi mandat untuk menyampaikan risalah-risalah yang dibebankan kepada Kanjeng Nabi untuk ditablighkan kepada kita. Berupaya untuk selalu menyadari bahwa saya melakukan ini adalah karena mengikuti Kanjeng Nabi. Ya, itu kalau kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran di dalam batin kita bahwa kita ini mengikuti apa yang didatangkan dari Rasulullah, itu namanya secara batiniah kita juga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zahiron wa batinan. Kita ikhlas, jadi apa? Mengikuti secara batin itu artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu kita ikhlas bahwa saya ini ikhlas untuk diperintah oleh Kanjeng Nabi. Saya ikhlas untuk mengakui bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, itulah yang keridhaan hati di dalam mengikuti Kanjeng Nabi itu namanya ittiba'an batinan, ya. Yang seperti seperti sering kita ucapkan ketika sholat, yaitu kata-kata raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Jadi hati kita itu ridho, raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Wabil islami dina, dan Islam ini agama saya benar-benar ridho. Terus yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Hati kita itu ridho bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk ngatur hidup kita itu. Kita ridho. Ridho itu artinya ya ridho, ikhlas saya ini diatur oleh Kanjeng Nabi itu. Nah, itu bagaimana kita selalu mengkondisikan, berupaya mengkondisikan hati kita itu ridho bahwa kita diperintah oleh Nabi begini, kita dilarang oleh Nabi tentang ini. Kula ridho Kanjeng Nabi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Kita ridho bahwa Kanjeng Nabi adalah sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian Allah katakan la'allakum tahtadun, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang kita ini level orang-orang biasa seperti kita ini, kita sering mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi hati kadang-kadang kurang ridho. Ya, sholat ya isih ana rada kepeksane, tapi ya memang kudu dipaksa. Itu harus dipaksa dulu, nanti lama-lama akan menumbuhkan sifat keridhaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penutup ayat yang kemarin kita bahas, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya. Mengikuti Rasulullah kalau tidak diikuti dengan ridho secara secara batin, itulah yang nanti menimbulkan sikap-sikap yang kemudian bisa
melenceng dari kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebagian penulis buku itu mencontohkan orang ngikuti Kanjeng Nabi tapi tidak ridho, itu dicontohkan ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada orang ketika Nabi membagikan ghanimah, ya, membagikan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Setelah Rasulullah memenangkan peperangan, itu sebenarnya sebagian sahabat itu ketika Nabi membagi ghanimah, yang dibagikan itu bagiannya itu lebih banyak diberikan kepada orang Islam yang berasal dari Mekah. Ya, mereka setelah perang dibagi wedhus banyak sekali, rampasan perang berupa kambing, ratusan kambing dibawakan kepada orang yang namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis itu salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Al-Aqra' bin Habis ketika mengikuti peperangan dan kawan-kawannya diberikan kambing itu yang kalau dalam hadisnya itu disebut kira-kira kalau kambing itu kumpul itu memenuhi jalan di antara dua gunung, ya, fima bainal jabalain. Orang-orang Madinah itu pada komentar, ya, wah, iki ketoke Rasulullah iki pilih kasih, gitu. Rasulullah cenderung kepingin bernostalgia karena beliau asalnya dari Mekah, lahirnya Kanjeng Nabi kan di Mekah. Kayaknya kok kepingin lalu cenderung untuk lebih mengasihi keluarga atau sanak kerabatnya atau orang yang berasal dari Mekah. Buktinya mereka diberi lebih banyak. Nah, itu ketika kata-kata itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian bertanya kepada orang-orang Madinah itu, apakah benar Anda berkata seperti itu? Apakah benar ada yang ngomong bahwa aku ini pilih kasih kepada orang-orang ahli Makkah? Gitu. Ngaku orang-orang Madinah itu, nggih, kita memang agak ngiri gitu kan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, loh, kamu akhirnya orang Madinah bisa ridho itu dengan apa? Dengan jawaban Kanjeng Nabi, kamu pilih mana? Kamu pulang dari peperangan ini membawa saya bersama dengan kamu, atau kamu membawa kambing-kambing itu saya kembali ke Mekah? Langsung orang-orang Madinah itu mengatakan, kulo ridho dengan keputusannya Kanjeng Nabi. Jangan Kanjeng Nabi, kita sangat ridho kalau panjenengan kembali ke Madinah bersama kami. Jadi artinya keputusan yang diberikan oleh Rasulullah itu secara zahir dan secara batin kita harus ikut, ya, apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu karena memang keridhaan ini yang kadang-kadang kita sudah iman, kita sudah percaya, tapi ridho ini yang kadang-kadang berat. Ya, ridho ini kadang-kadang berat. Wabil Islami dina, dengan Islam kita ridho. Bagaimana? Ya diatur oleh Islam itu kita ridho. Ya. Orang sekarang ini yang sering muncul pertanyaannya, apalagi orang-orang akademisi itu kadang-kadang kan menggugat dalam tanda petik, ya. Ada ajaran dalam Quran tentang misalkan, mohon maaf, poligami.
Banyak pertanyaan tuh, gimana Pak hukumnya poligami ini, kan nggak adil loh, nggak adil. Sampai kemudian berlebih-lebihan saking tertariknya dengan ajaran feminisme lalu mengharamkan poligami. Loh, nek sampai mengharamkan poligami itu jelas kufur ya. Karena Quran mengharamkan yang halal itu adalah kufur ya. Jadi tidak mau dipoligami itu boleh, tapi jangan mengharamkan poligami itu loh. Jadi beda kan, poligami halal apa haram? Halal. Mau apa enggak? Tapi saya enggak mau kalau itu lain persoalan. Tapi kalau sudah mengharamkan itu berarti dia sudah merubah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Allah menghalalkan kok kamu mengharamkan karena tidak ridho itu tadi ya. Tentang warisan ya. Kadang-kadang jadi persoalan juga, orang menggugat, loh warisan kok 1:2 ini kan nggak adil ya. Ini orang orang tidak memahami bahwa warisan itu adalah pengaturan distribusi harta setelah pemiliknya meninggal. Lah kalau pemiliknya meninggal, maka yang berhak ngatur harta itu kan pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mau tidak 1:2 sebelum mati, bagilah yang adil. Ndak apa-apa. Saya punya uang 100 juta, anak saya 4, laki-laki 2, perempuan 2, misalnya laki-laki 1, perempuan 3. Mau saya bagi selawe, kalau saya masih hidup, itu namanya hibah, tidak ada masalah. Tapi kalau saya sudah mati, maka yang berlaku ya hukum faraid ya. Allah yang menentukan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini prediksi Nabi tepat ya. Dulu Nabi mengatakan ilmu yang paling akan cepat hilang di dunia ini adalah ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Jadi kalau pembagian warisan memang, kalau saya tetap berpendapat bahwa itu ayat sudah qat'iyyud dilalah, yang tidak bisa dirubah-rubah ketentuannya mengenai pembagian 1:2 itu. Ya kalau mau anaknya tidak mau 1:2, bapaknya sebelum meninggal sudah bikin pembagian dulu. Nih saya ini punya tabungan 100 juta, nih tak bagi-bagi sebelum saya mati. Itu namanya bukan bagi waris, tapi menghibahkan harta. Tidak masalah kalau masih hidup. Tapi kalau yang pemiliknya sudah hidup, ya kita harus ridho, diatur dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tiap sholat mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, Islam sebagai agama saya yang ngatur hidup saya. Tapi ketika kesehariannya diatur dengan syariat Islam tidak ridho, berarti kan bohong kita itu ya kan. Nah itulah makanya para ulama ketika menjelaskan tentang wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah kanjeng Nabi agar kamu dapat petunjuk, mengikuti zahiran wa batinan. Niku tambahan penjelasan untuk ayat yang lalu. Nah, diteruskan ayat berikut ini menjelaskan mengenai kondisi orang-orang atau umat beragama yang berada di Madinah. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun
wa min qaumi Musa, dan sebagian dari kaumnya Nabi Musa. Ummatun ay jama'atun, ada sekelompok orang, yahduna bil haq ay yad'una nas ilal hidayah bil haqqi, ada orang-orang yang mengajak manusia-manusia kepada kebenaran, yaitu ada umatnya Nabi Musa yang hidup pada masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Yahudi yang ketika Nabi hidup dia beriman kepada Kanjeng Nabi dan mengajak orang lain untuk beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabihi, dan dengan kebenaran itu, aibil haqqi, dengan kebenaran itu, ya'diluna fil ahkami al jariyah fima bainahum, mereka juga menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan di dalam hukum yang berlaku di antara mereka. Dijelaskan di sini siapa mereka? Fakilah hum al-yahud alladzina kanu fi zamanir rasul wa aslamu mithlu Abdillah ibn Salam wa ibnu Suriya. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu ada tokoh namanya Abdullah bin Salam, ada namanya Ibnu Suriya, ya, ini nama orang Ibnu Suriya, ya, yang mereka itu ketika beriman kepada Nabi, mereka benar-benar menegakkan keadilan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Ini artinya salah satu contoh orang meskipun dulu beragama Yahudi, ketika masuk Islam dan dia benar-benar ridho Rasulullah itu sebagai utusan Allah yang terakhir, maka mengakibatkan orang itu bisa bertindak adil di dalam hukum. Apa itu contohnya? Misalkan dulu ada kasus orang zina muhson, ya, artinya perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang pernah menikah atau sedang punya istri, atau seorang perempuan yang pernah menikah atau masih punya suami melakukan perzinaan, itu namanya zina muhson. Muhson itu artinya orang yang mestinya terjaga, wong duwe bojo mestinya terjaga kehormatannya, kok malah melakukan zina, itu namanya zina muhson. Zina muhson itu ketika itu terjadi, ada orang Yahudi yang melakukan perzinaan lalu minta keadilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumannya itu orang berzina itu? Maka waktu itu Rasulullah meminta informasi kepada orang-orang Yahudi, hukum yang berlaku di ajaran agama Anda itu apa? Sebenarnya Rasulullah kepingin ngetes, maksudnya jujur apa enggak mereka itu. Wah, ada yang orang-orang Yahudi yang tidak ridho itu tadi, ya mengatakan bahwa ya hukumannya cukup didera saja. Tapi ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam yang jujur seperti Abdullah bin Salam dan sebagainya itu mengatakan, oh kalau dalam agama kami itu dulu diberi ajaran orang yang melakukan zina muhson harus hukumnya dirajam. Dirajam itu rojmun, itu artinya dibalang, ya, marjum, dibalangi watu, dipendem sirai tok sing kepalanya aja yang dilihat, terus semua orang membalangi watu sak matine. Itu hukuman orang berzina muhson. Lah tapi orang-orang Yahudi
yang tidak mengikuti Kanjeng Nabi tentu menolak hukuman itu. Lah, ada orang-orang Yahudi yang jujur itu, yang sudah ridho dengan ketentuannya Rasulullah, mereka secara jujur menegakkan hukum al-ahkam al-jariyah fima bainahum. Hukum yang diberlakukan di antara mereka tetap ditegakkan sebenar-benarnya karena mereka memang sudah menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ini kembali menceritakan tentang Bani Israel lagi. Wa qatta'nahum isnatai asyrata asbaton umama. Wa qatta'na ay farraqna Bani Israel. Kami bagi-bagi, kami pecah-pecah Bani Israel jadi isnata asyrata asbaton umama. Kami bagi Bani Israel itu dalam 12 kelompok atau isnata asyrata firqatan. Kami bagi Bani Israel itu dalam 12 kelompok. Mengapa kok 12 kelompok? Li'annahum kanu min isnai asyara rajulan min auladi Ya'qub. Karena Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dulu punya anak 12. Dan Israel itu kan sebutannya Yakub ya. Nabi Yakub itu disebut Israel, bahasa Ibrani. Israel itu artinya Isra itu abad, il itu ilah Allah ya. Abdullah, nama Yakub itu nama lainnya Israel. Israel itu makna bahasa Arabnya adalah Abdullah, hambanya Allah ya. Jadi kalau orang dinamai Israel itu sebenarnya nama bagus ya, apa namanya, Abdullah artinya itu. Nah, Yakub Israel yang makanya anaknya disebut Bani Israel, anak keturunannya Yakub. Itu ada 12 anak yang melahirkan keturunan-keturunan Bani Israel. Nah, dulu ketika masih 12 kelompok itu kan menjadi umatnya Nabi Musa. Nah, ketika mereka itu kekurangan air ya, mereka masih menyatu tapi keturunannya dari 12 jalur. Maka mereka semuanya itu meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar menurunkan air karena sudah kekurangan air. Ini makanya disebut ketika dibagi 12 itu, lalu wa auhayna ila Musa idhistasqahu qaumuhu, dan aku memberi wahyu kepada Nabi Musa ketika kaumnya itu meminta untuk istisqa. Istisqa itu minta untuk mendapatkan siraman air. Kapan? Kenapa mereka minta istisqa, minta didoakan mendapatkan guyuran air? Hina istaula alaihim al-atas fittih alladzi waqa'u fihi bisu'i sani'ihim wastisqa'i Musa lahum. Jadi dulu kan Bani Israel itu
Ini salah satu potongan ceritanya saja. Terdampar di lembah namanya, di tanah namanya tanah Tih. Itu kan di situ diriwayatkan hidup bertahun-tahun di situ. Dihukum oleh Allah karena perbuatan mereka yang selalu melanggar. Lah ketika kekurangan air, mereka lapor kepada Nabi Musa. Musa, ini sudah nggak kuat ini. Kita ini butuh air. Kita ini sudah dalam kehausan yang luar biasa. Maka Allah dengan kasih sayangnya memerintahkan Nabi Musa, anidrib bi'asakal hajar. Wes ora tak turun ke udan. Ini sekalian untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Musa, itu ada batu, pukullah batu itu, nanti akan keluar 12 mata air. Watu gede ini sekali pukul itu mengeluarkan 12 pancuran, ya, pancuran. Untuk apa? Agar nggak tukaran ini. Coba, mestinya kasih pancuran satu aja cukup. Bani Israel dikasih pancuran 12. Maka ketika batu itu dipukul, ya, fambajasat, maka kemudian fadoroba fan fajarot, maka ketika Nabi Musa memukul batu itu, fan fajarot, infijar itu artinya muncrat, memancur, mengalir, ya. Maka mengalirlah 12 fan fajarat minhu isnata asyrata aina. Dari batu yang dipukul itu muncul 12 sumber air. Bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah bilangan anaknya Nabi Yakub, keturunan Bani Israel itu. Dan anehnya itu qad alima kullu unasin masyrabahum, ay qad alima kullu sibtin masyrabahum. Setiap keturunan dari salah satu anaknya Yakub itu, dia sudah tahu ini saya harus ngambil air di saluran yang mana. Saya tidak tahu batunya sebesar apa, ya, yang dipukul itu. Pokoknya mengeluarkan 12 pancuran itu untuk memenuhi kebutuhan airnya Bani Israel. Jadi dulu belum ada PDAM, jadi teknologinya belum ada. Maka Allah menurunkan namanya mukjizat. Jadi mukjizat ini memang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk mengenai keahlian, mengenai kekuasaan Allah yang diberikan kepada orang yang ngaku sebagai nabi. Dipukul itu keluar airnya, batu padahal. Itu salah satu bentuk mukjizatnya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu kalau untuk mukul laut itu jadi jalan, ya kan, mukul batu keluar air, ketika dilepaskan jadi ular. Itu tongkatnya Nabi Musa. Itu konon tongkatnya Nabi Musa itu, nggak tahu itu kalau dalam satu riwayat saya membaca tongkat itu dulu warisan dari nabi-nabi sebelumnya. Saya pernah membaca di internet itu katanya ada orang yang ngaku nemu tongkatnya Nabi Musa, tapi wallahu alam. Biasanya kalau mukjizat seperti itu setelah Nabi itu wafat ya hilang, ya. Kalau tongkatnya nanti ketemu orang, jadi terus diagul-agulno malah iso disembah-sembah nanti iya malah jadi bahaya. Jadi itu begitu dipukul batunya mengalirlah air, itulah mukjizat. Nah, mestinya Bapak Ibu sekalian,
Sebenarnya Allah memberikan itu kan agar Bani Israel itu kemudian mengambil pelajaran. Iya ya, Nabi Musa itu nabi tenan. Ya, nabi tenan, dan Allah itu zat yang maha kuasa yang mampu memberikan air justru tidak dari tuk atau sumber air yang wajar, tapi justru air itu mengalir dari batu. Harusnya dia itu tambah beriman kepada Allah, tambah ridho kepada Allah, karena Allah sudah menunjukkan kemaha kuasaannya itu. Lah, tapi dasar Bani Israel ya, dalam riwayat-riwayat itu semua tidak memberikan suatu pelajaran. Jangankan itu, ayat-ayat yang lalu sudah kita bahas, setelah dia baru diselamatkan dari pengejaran Fir'aun saja. Kan kemarin ceritanya begitu selamat dari pengejaran Fir'aun, berjalan sampai di suatu kampung namanya Kampung Kan'an, ya kan? Mereka melihat orang-orang di situ nyembah berhala. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Musa, kita enak pangerane awake dhewe koyok patung-patung kuwi apik sa. Kan gitu mereka itu. Lah itu mereka itu nggak tahu kok bebal sekali ya mata batinnya itu, sehingga kemudian tidak mampu mengambil i'tibar apa yang terjadi. Nah, terus kenikmatan yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa lagi apa? Wa dhallalna 'alaihimul ghamam fittih min harris syamsi tasirul ghamamu bisairihim wa taskunu biiqamatihim wa tudhi'u lahum fil laili mithlus siraj. Ya Allah, wong kok nikmate kaya ngene. Jadi mereka ketika di lembah Tih, mereka itu di situ ya ora ana sing kerja, ora ana sing apa, pokoke ning kono tengok-tengok tok. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Tuh kalau siang panas ada matahari, selalu yang melindungi itu adalah awan, mendung, ghamam, mega. Bukan Megawati, tapi mega saja. Terus mereka itu selama bertahun-tahun di situ dilindungi itu. Kalau malam bagaimana? Belum ada listrik, ya. Tapi di situ oleh Allah wa tudhi'u lahum fil laili mithlus siraji. Kalau malam penerangan mereka itu oleh Allah diberikan, delalah kalau malam itu di bawahnya awan itu ada kayak lampu-lampu gitu. Masya Allah, padahal waktu itu belum ada PLN itu. Dan insya Allah tidak pernah mutamati. Nggak ada jadwal pemadaman. Mithlus sirat, yang seperti lampu. Masya Allah. Terus makanannya apa? Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka alman. Man itu diterjemahkan, ditafsirkan wahwa syai'un hulwun kana yanzilu alaihim mithlu thalji minal fajr ila tulu'is syamsi. Manun itu artinya adalah gumpalan kecil-kecil seperti salju, seperti es yang turun itu di waktu pagi minal fajr, kira-kira pada waktu subuh, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Terus wa ya'khudhu kullu insanin sha'an, setiap orang kalau pagi tinggal ngambili satu sok. Satu sok itu berapa ya? Satu sok itu 2 kiloan ya. Kalau zakat itu berapa? 1 sok ya. 1 sok apa 1 mud ya, saya lupa aturan. Ya itu pokoknya cukup untuk sehari itu. Cukup untuk sehari itu. Kayak manisan kayak gitu. Lah itu dari mana? Dari langit. Allah yang mendatangkan ya. Allah yang mendatangkan.
Terus itu sebagai penyegaran kalau waktu pagi, yaitu mengambil man. Wasalwa, ya. Salwa itu apa? At-tairu as-simaniyu, ya. Terus bitakhfifil mim wabil qasri wa tasuquhu rih al-janub alaihim fayadhbahu kullu wahidin minhum ma yakfihi wa huwa yamutu idza sami'a sautar ra'di fayulhihimullahu ta'ala an yuskina jazairal bahri allati la yakunu fiha matarun wala ra'dun ila inqidai awanihima fayakhruju minal jazair wa yantasiru fil ardi wa khasiyatuhu anna akla lahmihi yulinul qulubal qasiyah. Salwa itu digambarkan itu kalau pagi makanannya man. Salwa itu burung yang kecil. Kalau ada dulu guru yang menjelaskan, katanya burung itu ya seperti burung puyuh itu, mungkin sak doro kayak gitu. Itu dia burung itu datang itu dibawa oleh angin. Angin dari arah janub. Janub itu arah utara. Ya, jadi dari arah utara dibawa oleh angin. Lah burung-burung itu Pak, itu dicekel manut. Setiap orang oleh Nabi Musa dikasih tahu, wes pokoknya saben wong ngambil burung itu secukupnya menurut kebutuhan masing-masing. Artinya ukuran perutnya masing-masing. Oh, mungkin ono sing nyembelih loro, ono sing telu, tapi ojo sampai jangan sampai mubadzir, artinya wis disembelih ora dipangan. Lah anehnya burung itu mati kalau mendengar suara ar-ra'd. Ra'd itu suara bledek, suara bahasa Indonesianya bledek, petir. Kalau ada suara petir mati. Makanya Allah menurunkan burung itu di tih. Delalah di tih itu memang tidak pernah ada hujan. Petir biasanya kan akan mengiringi hujan. Airnya dari batu tadi, tidak dari hujan. Makannya kalau pagi mana, kalau sore makannya salwa, burung yang diturunkan entah dari mana. Datangnya itu mengikuti arus angin dari arah utara. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Syekh Nawawi, burung itu punya khasiat, wa khasiyatuhu. Khasiatnya burung itu mestinya kalau makan itu anna akla lahmihi yulinu al-quluba al-qasiyah. Orang yang makan burung itu mestinya hati yang keras akan menjadi lunak, Tapi ya tidak tahu Bani Israel itu berarti memang hatinya keras-keras, karepe diobati nganggo burung salwa niku wae. Salwa itu artinya burung itu tadi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka Allah perintahkan kulu, makanlah kamu sekalian min thayyibati ma razaqnakum, dari apa-apa yang baik, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang aku berikan rizki kepadamu. Ay wa qulna lahum kulu min mustaladzatihi minal manni wassalwa wal ma'na qassir anfusahum ala dzalikal mat'um wa ala tarki ghairihi famna'u min dzalika was'alu ghaira dzalik. Wasa'alu ghaira dzalik itu. Maksudnya kulu mim thayyibati ma razaqnakum itu Allah memerintahkan kepada mereka, dah kamu di sini makan yang enak, yang lezat dari apa yang aku rizkikan kepadamu. Maksudnya apa? Jangan minta makanan yang lain. Ini sudah cukup untuk kamu.
Tapi ceritanya mereka itu begitu beberapa waktu makan manna wassalwa terus itu tadi, mereka ternyata pada akhirnya bosen, ya kan. Lalu mereka kan di dalam awal Al-Baqarah itu diceritakan mereka kemudian minta lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, wah nek mangane ngene-ngene tok ya bosen sa, ya kan. Maka berilah mimbakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah ana iku ya ana kacang-kacangan, ana bawang, ana sayur-sayuran. Mosok mangane ngene terus iki. Pokoke ora ana, ndak ada syukurnya mereka itu. Ya, ndak ada syukurnya mereka. Sudah dikasih begitu tanpa bekerja, tanpa apa-apa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, pokoknya makan yang sudah diberi rezeki kepadamu ya, dari manna wassalwa itu ndak usah minta-minta yang lain, ndak usah minta-minta yang lain. Tapi mereka itu memang orang-orang yang selalu saja menentang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya dia minta kepada Nabi Musa, Musa berdoa lagi, Musa minta diturunkan kepada kita sayur-sayuran, kacang-kacangan, basol, apa namanya itu, bawang, berambang, macam-macam kita minta itu. Ya Allah, jadi umatnya Nabi Musa itu menggunakan, ya, dalam tanda petik, menggunakan Nabi Musa itu hanya untuk kepentingan yang remeh-temeh. Lah yo nabi kok fungsine kon njaluki panganan tok. Ya toh? Bani Israel ini menggunakan nabinya untuk njaluki panganan, ya. Itu kan di dalam surah apa itu? Al-A'raf atau Al-An'am itu yang ada ayat yang mengatakan angzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna fa innaka khairur raziqin, apa ya ayatnya itu, wa anta khairur raziqin. Angzil alaina ma'idatan minas sama, itu Nabi Musa sampai apa namanya berdoa, datangkan, turunkan kepada kami maidah. Maidah itu meja makan dari langit, ya. Maidatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Jadi karena mengikuti permintaan umatnya yang selalu rewel mintanya makan melulu, ya kan? Mintanya makan melulu. Jadi Nabi Musa itu paling kesel ngikuti kemauannya umatnya. Yang diminta itu urusan panganan, urusan perut terus pokoknya. Ini ya. Jadi umatnya Nabi Musa itu ora pati syukur adanya Kanjeng Nabi yang sudah memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Musa selalu diminta untuk menurunkan makanan terus. Ada dalam buku Imam Ghazali itu punya buku judulnya Mukasyafatul Qulub. Saya pernah baca itu, komentarnya Imam Ghazali itu menarik, ya. Bani Israel itu kalah sama iblis. Kalah sama iblis katanya. Kenapa? Iblis itu kalau sowan Nabi Musa itu, pernah iblis sowan Nabi Musa itu untuk apa? Minta kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Allah bahwa iblis itu mau bertobat. Bayangkan tuh, iblis itu ketemu Nabi Musa, minta agar Nabi Musa sampaikan kepada Allah, saya mau bertobat. Tapi kalau Bani Israel sowan kepada Nabi Musa, minta agar Nabi Musa memintakan makanan, itu kan luar biasa. Jadi urusannya itu urusan yang begitu-begitu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Artinya
Kalau mereka itu melakukan kezaliman, tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah, tidak mau mensyukuri manna wassalwa itu tadi, hakikatnya mereka itu tidak akan menggolimi kami Allah ya. Orang-orang itu dikira kalau mereka maksiat tidak mentaatiku, lalu dia bisa menggolimi aku ya, menggolimi aku Allah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi hakikatnya mereka yang tidak mau mengindahkan perintah Allah, mengindahkan larangan Allah, mereka hakikatnya adalah menggolimi. Kanu anfusahum yadlimun, ay kanu yadlimuna anfusahum. Mereka itu menggolimi diri mereka sendiri bimukhalafatihim ma umiru bihi, yaitu karena mereka melawan atau dengan perlawanan mereka terhadap apa yang diperintahkan, yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita diberi pelajaran oleh ayat ini bahwa nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, apapun bentuknya, mesti harus kita syukuri. Kenikmatan yang tidak disyukuri ya, seperti Bani Israel yang sudah diberi kenikmatan luar biasa, loh, mereka apa nggak mikir itu loh, panas sorak panas dilindungi oleh mega, makanan tinggal ngambil, burung yang mau dimakan itu manut diambil tinggal disembelih begitu saja. Kok mereka masih tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak mau bersyukur itu hakikatnya adalah menggolimi diri mereka sendiri, bukan menggolimi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ayat yang kita kaji ini kita bisa mengambil manfaat dan mengambil iktibar, pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, karena waktu sudah memasuki waktu Isya, kita tutup. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Ya. Ya, terhadap sesama muslim itu tentu saja kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Ya, banyak hadis yang menyatakan hakul muslim alal muslim itu banyak ya. Ada pertama misalkan menjawab salam mereka. Kemudian iyadatul marid, kalau ada orang sakit itu nilai. Lalu kemudian mengantarkan orang muslim ke kuburan. Ada lagi kalau diundang itu ada lagi, itu hakul muslim alal muslim. Ada hak sesama tetangga. Kalau tetangga itu tetangga muslim apalagi ya kan. Hakul jiwar itu ada tetangga muslim, ada tetangga non muslim. Hak-hak mereka itu ada sendiri. Semuanya perintahnya Rasulullah itu adalah untuk berbuat baik. Nah, artinya semua hal yang kemudian mengakibatkan menyakitkan hati orang lain itu tentu dilarang. Pedoman kita satu hadis sederhana saja. Hadis Nabi mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu adalah orang muslim yang lain itu selamat dari lesannya, mulutnya, dan dari tangannya. Lesan kita itu menjaga diri dari menyakiti orang Islam lain, itu tanda bahwa kita muslim yang baik. Artinya orang yang tidak bisa menjaga lisannya, melaknat, mengfitnah, menghibah, maksiat lisan ini kan banyak. Menghibah, ngerasani, itu ya dosa.
mengfitnah, mengolok-olok. Mengolok-olok itu seperti dalam ayat wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wail, celakalah orang-orang yang suka mengolok-olok, ya, mengolok-olok orang lain, ya. Jangankan kepada sesama muslim, orang non muslim sama nolok-olok itu juga dosa, ya. Tidak, jangankan sesama muslim, sesama manusia agama lain pun diolok-olok itu berdosa. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya, ini menyangkut kasus kemarin misalkan, ada seorang tokoh agama ngolok-olok orang, artis, itu disebut dengan lonte. Itu mestinya tidak bisa dibenarkan, Pak. Orang, mohon maaf ya, misalkan saya menuduh si A itu, kalau lonte lanang itu apa? Gigolo. Gigolo itu pengertiannya kan orang yang suka lonte lanang gitu kan. Berarti kan artinya kita ini sedang menuduh dia melakukan perbuatan zina. Dan itu namanya melakukan qadzaf, ya. Ini sedikit saya ceritakan karena ini ada pertanyaan ini. Saya kemarin baru rekaman di YouTube saya membaca dalam kitab fikih, judulnya itu Hasyiah As-Sarwani. Itu beliau menceritakan mengenai kasus dulu ada ibu-ibu membersihkan mayit perempuan. Nah, itu ada cerita unik. Ketika ibu-ibu itu mencucikan jenazah perempuan, mohon maaf, ketika tangannya itu membersihkan kemaluan mayit perempuan itu, yang orang yang memandikan ngomong gini, kalau mohon maaf ya, nggak tahu, sambil ngemek-ngemek itu dia bilang, "Loh, iki barang iki wis nggih maksiat ping pira iki." Dadi karo ngresiki niku napa niku itunya itu sampai karo ngomong ngono, hati-hati Pak Sarip ini kalau mandikan mayit ngomongnya yang bagus-bagus. Sambil memegang farjinya itu sambil bilang, alangkah berapa lama ini untuk maksiat kepada Tuhannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tangannya itu keraket, plek, ora iso dicopot, Pak. Keraket ini farjinya itu. Itu peristiwa itu di Madinah. Pada masa Imam Malik masih hidup. Gegernya apa? Gegernya sudah mau dikuburkan ini kan, lha iki piye iki nempel ora iso dicopot. Tarik wong pira ora iso. Akhirnya ada yang ngomong, "Wis, potong wae tangane." Nah, potong tangannya kan terus ada yang bantah, "Loh, ini kalau dipotong tangannya berarti ono mayit katutan tangane wong liya. Katutan jam, katutan apa wae ora oleh kok mau katutan tangane wong liya." Ono sing berpendapat, ya nek ngono berarti farjine sing dipotong biar lho, nek farjine dipotong berarti ngono wong mlaku-mlaku nggo farji. Akhirnya sepakat, Pak. Kiai-kiai di situ nggak ada yang bisa menyelesaikan. Dah, kita lapor kepada Imam Malik. Kita minta saran kepada Imam Malik. Imam Malik cuma tanya, takoni wong wedok iku nalikane membandingkan mayit iku ndeke ngomong apa? Loh, cerdasnya Imam Malik itu. Ngomong apa deh? Mbon kula tangleti niku terose tiyang niku kok ngomong farji ki wis maksiat ping pira. Lho, maksiate farji kan zina. Imam Malik langsung dawuh, itu orang kena had qadzaf. Qadzaf itu artinya menuduh orang lain berzina tanpa saksi, itu namanya qadzaf. Loh, hati-hati itu. Berarti kalau kita memanggil perempuan lonte, secara tidak langsung kita itu sedang melakukan qadzaf. Saya tidak urusan dengan siapapun yang ngomong, tapi ini hukum begitu.
Artinya hati-hati, ucapan kita itu ketika mengucapkan sesuatu ada konsekuensi hukumnya lah. Qadzaf itu artinya hukumannya harus didera 80 kali. Imam Malik mengatakan perempuan itu didera 80 kali nanti akan ucul sendiri. Betul Pak. Begitu pulang ini ternyata keputusannya, fatwanya Imam Malik mengatakan kamu harus didera 80 kali karena kamu melakukan had qadzaf. Jarimah kejahatan namanya menuduh orang berzina. Dipukul 80 kali otomatis geledak ucul. Nah, ini maka muncullah ungkapan la yufta wa malikun fil Madinah. Wes fatwa iki sing mandi fatwane Imam Malik. Ora kena fatwa wong-wong kun selagi masih ada Imam Malik di Madinah. Artinya Bapak Ibu, lesan ini ucapan apapun yang menyakiti kepada tetangga, kepada apalagi sesama muslim dilarang, tidak boleh ya. Teorinya seperti itu, apalagi sampai melaknat, apalagi sampai mengfitnah dan sebagainya, tetap itu adalah dilarang ya. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Rasul itu menjadi korban fitnah dalam sepanjang hidupnya oleh orang-orang munafik. Tapi Nabi tidak pernah itu mengfitnah orang-orang munafik. Demikian saya kira Pak. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.